Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lini R.E. Tumangker, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillah saya lulus CPNS pada tahun 2019. Teman-teman semua, pasti yang sedang mengikuti pendaftaran ya atau seleksi CPNS kualifikasi dosen, pasti sudah pada sampai tahap administrasi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus dan juga bisa lanjut ke tahap SKD maupun SKB, dan insya Allah pada saat pengumuman teman-teman semua bisa lulus. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2018 ya, sekitar 5 tahun yang lalu, dan pada saat itu pengumumannya di tahun 2019 hingga saya lulus CPNS-nya itu di tahun 2019. Nah teman-teman, jadi sebenarnya saya mengikuti tes CPNS itu 2 kali ya, jadi nggak langsung lulus. Pada saat itu pertama sekali saya mengikuti CPNS tahun 2017. Nah, saat itu sebenarnya saya bingung ya memilih, ada 2 perguruan tinggi, memang satu Kemendikbud, satu Kemenak. Nah pada saat itu dengan pertimbangan akhirnya saya memilih kualifikasi yang dosen di Kemenak ya, di Universitas Islam Negeri pada saat itu. Alhamdulillah saya mengikuti persiapan dengan serius, saya alhamdulillah lulus seleksi berkas, dan kemudian saya mengikuti SKD ya. Pada saat itu di SKD saya juga alhamdulillah peringkat pertama. Namun pada proses SKB itu saya nggak peringkat pertama ya, peringkat kedua, sehingga setelah dijumlahkan ya, itu akhirnya saya tidak lulus karena pada saat itu formasi yang diterima itu hanya 1, seperti itu. Saya peringkat kedua di nilai akhir, seperti itu. Jadi yang ingin mau saya sampaikan adalah, walaupun teman-teman yang mungkin tidak lulus pada tahun sebelumnya, jangan berkecil hati. Insya Allah tahun kedua ya, ataupun tes pada tahun ini, mudah-mudahan teman-teman semua itu bisa lulus. Amin ya. Jadi pada tahun 2018 saya mencoba kembali gitu ya, dan saya memutuskan untuk memilih formasi di FKM USU ya, karena saya kualifikasi saya memang di kesehatan masyarakat, sehingga saya mencoba dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU gitu ya. Nah, memang saya sudah ada bekal ya pada tahun sebelumnya, tetapi saya maksimalkan kembali apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, ini kan teman-teman sudah tahap seleksi administrasi ya. Kemarin mungkin ini kalau tipsnya mungkin udah kelewatan ya. Jadi tips untuk seleksi administrasi itu harus benar-benar teliti ya, setiap permintaan yang diminta oleh panitia CPNS itu harus semuanya dipenuhi, dan kita teliti satu persatu sebelum kita mengirimkan berkas. Nah ini sudah teman-teman kirim berkasnya semuanya, mudah-mudahan teman-teman lulus seleksi administrasi. Amin. Nah kemudian kita harus fokus ya, ini fokus ke tahap SKD dan juga mudah-mudahan lulus, dan juga nanti bisa fokus ke tahap SKB. Nah apa sih tips dan trik dari saya gitu ya? Yang pertama, tulis keinginan teman-teman lulus di mana. Misalnya pada saat ini ingin lulus dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU misalnya, itu teman-teman tulis gitu ya di dinding, karena itu sebagai afirmasi positif dan juga doa gitu ya. Dengan adanya penempelan apa yang kita tulis itu, kita selalu ingat, dan ketika kita doa itu selalu kita bisa doakan, apalagi di waktu-waktu mustajab seperti itu ya. Nah pengalaman saya dulu ya teman-teman, saat itu saya menulis keinginan saya ya, secari kertas saya tempelkan menjadi dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dan yang kedua juga pilihan saya, tahun yang saya ikuti pada tahun 2017. Dan Masya Allahnya, yang saya tulis nomor 1 itu yang ternyata Allah kabulkan, seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali. Secari kertas kita tulis dan lalu kita tempelkan seperti itu, karena itu bisa menjadi afirmasi positif dan menjadi
doa untuk kita yang bisa selalu kita panjatkan, seperti itu. Itu tips yang pertama. Jadi teman-teman jangan lupa menulis harapan teman-teman tahun ini lulus di mana dengan formasi yang sudah teman-teman daftarkan, seperti itu. Nah, lalu tips yang kedua, saya mengikuti kursus online, ya, kursus online CPNS. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu adalah memaksimalkan semua ikhtiar, ya. Nah, salah satunya adalah mengikuti kelas online. Ya, pada saat itu saya mengikuti kelas online dan itu ada dibuat grup, diberikan materi-materi, ya. Kemudian kita ada sesi diskusi dan sebagainya, itu benar-benar diikuti seperti itu. Ini sangat penting, kenapa? Karena selain menambah materi, menambah pengalaman, kita juga dikasih tahu trik-trik menjawab soal dengan cepat, trik-trik cara menghafal, ya. Karena materi yang diujikan di CPNS kan itu sangat banyak, ya. Jadi dengan kita mengikuti kursus online itu kita diberi beberapa tips dan trik dan juga tempat diskusi gitu ya. Jadi kita juga diwadahi untuk saling berdiskusi sehingga informasi-informasi yang up to date itu selalu kita bisa dapatkan di grup itu. Jadi itu sangat penting sekali. Teman-teman sudah mengikuti kursus online? Ya, kalau misalnya belum, saya rekomendasikan mengikuti karena banyak ya, mulai yang dari murah sampai mahal itu mungkin ada ya, jadi tergantung teman-teman, tapi saya rasa semuanya itu sama ya, mungkin tergantung kembali ke teman-teman. Walaupun mungkin kursusnya tidak terlalu mahal, tetapi teman-teman bisa memaksimalkan ya kursus tersebut, ya insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Apalagi mungkin yang kursusnya mahal ya, mudah-mudahan juga membantu teman-teman. Jadi tergantung pilihan teman-teman masing-masing. Tips saya yang ketiga yaitu membeli buku CPNS. Tadi saya katakan bahwa memaksimalkan semua ikhtiar. Nah, selain mengikuti kursus online, saya juga membeli buku tes CPNS yang ada logo CAT BKN-nya. Kenapa? Karena dengan adanya buku itu, belajar kita lebih terstruktur. Jadi di situ kan disampaikan materi TWK, kemudian TIU dan juga TKP gitu ya. Jadi setiap materi-materi itu bisa kita pelajari dari buku itu dan juga urutan-urutan itu bisa kita explore. Bisa kita explore dari mana-mana saja gitu ya. Jadi buku itu sebagai acuan kita belajar ya. Karena ini sangat membantu saya sekali dan memang soal-soal yang tahun-tahun lalu itu soal-soal yang hampir serupa juga bisa muncul ya, walaupun tadi di kursus juga seperti itu, tetapi dengan adanya buku ini memaksimalkan ikhtiar kita, jadi belajarnya lebih terstruktur seperti itu. Nah, yang keempat, tadi sudah saya katakan ya, kita dengan adanya buku itu bisa mengeksplor. Jadi memang tips keempat ini adalah mengeksplor dari semua sumber ya, apakah dari kursus kita tadi, dari buku tadi, dari YouTube. Nah, ini dari YouTube juga itu banyak sekali ya informasi-informasi, apalagi TWK yang sangat banyak sumbernya itu. Saya kemarin ada belajar di salah satu channel yang sangat mudah sekali ya saya pahami karena dia sangat enak gitu menyampaikannya itu tentang sejarah gitu ya. Itu sangat saya benar-benar bisa pahami. Jadi teman-teman coba explore ya di YouTube gitu ya. Sangat banyak sekali trik-trik menghafal dan juga kalau TIU itu cara-cara menjawab soal. Nah, itu juga banyak sekali di YouTube. Jadi silakan teman-teman explore ya materi yang sudah terangkum tadi di buku dan juga kursus tadi ya. Teman-teman explore lagi dari sumber-sumber yang lain termasuk YouTube, dari browser gitu ya, mana tahu ada soal-soal tambahan gitu ya. Itu silakan teman-teman explore karena itu sangat membantu sekali. Nah, yang kelima, ini terkhusus untuk TWK ya. Jadi, untuk TWK itu saya membuat catatan kembali gitu ya. Resume-resume yang saya peroleh gitu ya. Tadi kan kita sudah dapat poin-poin terstruktur belajarnya. Nah, setiap poin-poin itu saya tulis kembali. Nah, ini merupakan aktivitas saya dulu semenjak saya ikut bimbel waktu mau masuk kuliah. Dulu saya juga waktu bimbel saya juga buat catatan kecil gitu. Nah, ini juga seperti itu karena
mungkin tipe belajar saya ya, saya menghafal, memahami, kemudian saya tulis kembali gitu. Nah, itu memudahkan saya untuk lebih mengikat ya, karena ada yang menyampaikan bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, dengan menulis itu kembali, saya jadi lebih ingat seperti itu. Dan sewaktu-waktu saya mengulang kembali, saya cukup membaca tulisan saya itu seperti itu. Nah, tips selanjutnya ini khusus ke TIU ya. Jadi TIU itu tipsnya teman-teman wajib berlatih, berlatih, dan berlatih. Ya, soalnya tadi yang pertama materi-materi itu secara runtun harus dipahami apa saja, misalnya deret dan sebagainya. Ya, itu teman-teman harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Karena soal TIU ini sebenarnya nggak dihafal ya. Oke, dihafal rumusnya, tapi meningkatkan skill kita untuk menghitung-hitung dengan berlatih seperti itu, karena itu banyak rumus matematika dan sebagainya ya. Itu harus banyak berlatih teman-teman seperti itu. Nah, sedangkan tips untuk TKP, teman-teman harus memahami pola soalnya ya. Karena di TKP, khusus TKP ini semua jawabannya itu ada poinnya. Tetapi kita harus menjawab dengan poin yang maksimal gitu ya. Jadi teman-teman, kalau tips dari saya itu harus pahami polanya dan juga sering berlatih. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui polanya, kemudian kita sering berlatih itu untuk mengingat ya. Mungkin ada pola yang sama sehingga kita ketika nanti pada saat tes beneran bisa menjawab soal dengan tepat gitu ya, dengan skor maksimal. Nah, itu teman-teman, semua ikhtiar yang kita lakukan ya, mulai tadi dari awal menulis impian dan ikhtiar-ikhtiar lainnya. Yang selanjutnya itu adalah berdoa dan tawakal. Nah, ya dari awal memang setiap ini kita harus berdoa ya. Di ujung sudah ikhtiar maksimal kita harus berdoa. Doa dari kita maupun kita mintakan doa orang tua kita gitu ya, karena doa orang tua kita itu juga salah satu ikhtiar kita agar Allah mengabulkan segala keinginan kita seperti itu teman-teman, dan berpasrah diri. Jadi ketika teman-teman sudah ikhtiar, sudah doa, serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ya Tuhan yang Maha Esa itu memberikan hasil yang terbaik kepada kita sesuai dengan apa yang benar-benar terbaik untuk kita gitu ya. Ya itu dia. Nah teman-teman, mungkin untuk tadi tips lebih banyak tips SKD ya. Nah untuk SKB ini ketika saya baca ya panduan tahun ini itu memang sedikit berbeda dengan pada saat tahun 2019 ya. Pada saat tahun 2019 itu SKB-nya ada 3 tahap, yaitu menjawab soal sesuai dengan bidang kita. Pada saat itu saya tentang kesehatan masyarakat seperti itu. Setelah itu wawancara dan juga micro teaching. Nah, wawancara itu seperti biasa ya, terkait dengan kenapa kita mau memilih tujuan kita dan sebagainya ya. Wawancara pada umumnya ketika kita mau melamar pekerjaan. Dan kemudian kalau micro teaching itu teman-teman harus menyiapkan 1 RPS ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru mengetahui RPS itu apa, jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester, tapi saya rasa ya, karena teman-teman juga pernah mahasiswa, pasti pernah dapat RPS dari dosen. Nah itu mungkin bisa teman-teman gunakan dengan tentunya izin mungkin kepada dosen yang bersangkutan. Kemudian teman-teman memilih salah satu topik, dan salah satu topik pertemuan itu teman-teman buat PowerPoint-nya. Nah jadi pada saat micro teaching teman-teman seperti mengajar seperti itu ya, mengajar kepada penilai pada saat itu kemungkinan besar adalah dekan dan juga salah satu dosen yang lain seperti itu. Nah itu teman-teman semua tips-tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman tetap ikhtiar maksimal, berdoa maksimal, insya Allah akan mengabulkan permintaan ataupun mengabulkan keinginan teman-teman lulus CPNS dosen tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman, mohon maaf kalau ada kekurangan ya.
dan juga kesalahan kata. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.